Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil islami wal iman. Rabbil alamin rabbuna bi ni'matihil alwan. Ar-Rahmanir Rahim fil kuburi birruhi warrihan. Maliki yaumiddin yahkumu ala ibadihi bil adli wal ihsan. Iyyaka na'budu ay tahussuka bil ibadati fi kulli waqti wa awan. Wa iyyaka nasta'inu 'alal a'da'i wan nafsi wasyaitan. Ihdinas siratal mustaqim bil istiqomati 'alal imani wal irfan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim min ahli dhalali wat tughyan waladhdallin min ahli kufri wal isyan. Amin. Ijabatan lidu'ai wa syukran lil maliki dayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak sadaya sareng ibu, sengaja tadi strategi apal itu namina sahawa itu. Ayah Bu Dewi, mana Bu Dewi? Ayah Bu Yeyen, ayah Pak Dani. Mohon seueur teh Bu Yeti, ayah Umi, ayah Uni. Abi teh nyuhunkeun teh sapertos dialog da sanes ceramah. Upami ceramah teh tiasa Bu. Da abdi mah sami sareng Pak Asep di tukang syuting di tah ceramah. Jadi lamun salah tong nyalahkeun abdi salahkeun bae Haji Dedi. Salah lepat nih waring jalmi. Sengaja pribados nembe 2 kali teh ngaulang muqaddimah ku suratul Fatihah pami Bu Haji Dedi. Biasa ngadengokeun eta teh Rabu kemarinnya punya. Salah sawiosna kieu Pak. Orang kadang-kadang upami acara di bumi teh Fatihah deui nya nya. Dibaca ainu sanes mah kadang-kadang henteu gitu. Yasin deui kan gitu. Atau nabi ayat terakhir di Al-Baqarah. Abdi bade sakedik we gitu nya. Dina dinten ieu atau saya hanya bisa sedikit saja. Yang pertama, Pak Haji Dedi sejak saya Jumat saya habis khotbah di At-Taqwa. Malamnya saya pikir itulah akhir hidup saya Pak. Maksudnya saya naon Pak Dedi dugi ka abdi teh temut gitu. 2 dinten temut di bumi teh. Alhamdulillah dinten ieu mah biasa angkat enjing apa motor gitu. Apa yang menjadi itu semua? Semangat. Saya kalau bukan ini karena ada Pak Haji Dedi atau dengan keluarga besarnya atau dengan ini sesepuh saya nih. Pasti saya ketemu karena setiap acara keluarga beliau saya suka hadir. Mau nikahin putranya, mau syukuran apa, mau haji, mau apa gitu. Anu tacan di ulang teh nikah napa Dedi we gitu. Kairaha kan gitu nya. Tacan di ulang teh. Ya kamu serius teh lah. Mau wartosan. Asia. Artinya yang pertama, mudah-mudahan ini bagian dari silaturahim kita. Silaturahim yang tujuannya adalah bagaimana kita ingin menjadi orang-orang seperti apa yang saya bacakan di dalam suratul Fatihah tadi. Karena kalau ayat-ayat yang lain, Bu, surat-surat yang lain itu diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril dan itu disampaikan kepada Rasul. Tapi ketika terjadi masalah dengan Rasulullah, ada persoalan kehidupan yang luar biasa, Rasulullah memerlukan memerlukan sumber daya, semangat yang luar biasa. Maka setelah beliau tidak ada lagi manusia yang bisa diandalkan untuk mensupport atau membantu dakwahnya. Itu kan kejadiannya Isra Mi'raj, karena tadi saya dibacakannya kan surat-surat soal Isra itu. Tadi makanya saya tanya ke Pak Dedi, yang sekaliannya Isra Mi'raj lah ini gitu. Karena nggak bisa dipisahkan. Yang artinya begini, maksud saya, yuk kita sama-sama, apalagi di negara kita banyak kan masalah Pak ya. Seolah-olah ini urusan kecil jadi besar, urusan yang sepele kelihatan jadi rumit, masalah begitu belum selesai, yang satu datang masalah yang lain, yang saya sebutkan dengan wajul jilu.
Saya sudah pernah sampaikan, sampai umat yang dulu juga sampai nyampaikan begini, Bu. Rasul dan umat-umatnya sampai teriak kepada Allah. Apalagi ketika Nabi selesai dilempari. Ya, sebelum diisrokan itu. Apalagi juga umat-umat sebelumnya, apa yang disampaikan? Mata Nasrullah. Maksudnya, saking beratnya permasalahan sampai bilang mata Nasrullah. Mana pertolongan Allah teh gitu. Kesekiat abdi teh sorbu Dewi teh gitulah. Adi kita sekiat di kantisna aduh kumaha nya iraha bakal aya jalan keluarna gitulah. Hese. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini yang pertama saya ingin memaknai BTW sanes barang tuang wae. Tapi karena saya pikir anak-anak muda yang senang bersepeda. Saya semangat memberikan tausiah untuk anak-anak muda kan gitu. Anak muda, Pak. Ya, kalau begitu saya lihat ini lebih tua dari saya, masa saya kadang nasehatin. Jenggot agak sebara rodas kan gitu. Tapi semangatnya luar biasa. Jadi saya BTW itu, mari kita jadikan BTW itu bukan sekedar batu wangi, jadi wangi, tetapi jadikanlah BTW adalah karena untungnya tambah singgung gitu, di atas repuh gitu ya. Nah, waktu seorang teh mau langkung bisa berapa tahun lah gitu. Singkat. Yuk dina dinten ieu penginten orang sami-sami ikrar dina diri kita kalau jadi tetap ingin menjadi anggota BTW, kita ingin selain bersilaturahim tiap waktu, tetapi kita ingin beramal tiap waktu. Jadi Pak Miardi di DKI BTW, Pak Haji jadi kan gampil. Pak Haji hari kamari sadacan saung bangan naon wae amal naon terus dilakukan gitu ke grup ieu teh. Itu tanya untuk diri kita. Apalagi menjelang Ramadan. Pemberian Ramadan unggul. Karena sekarang ini Pak, banyak orang bukan lagi menjadi hamba Allah. Bukan lagi menjadi kuno robbaniyun. Tetapi menjadi, Rasul pernah mengingatkan, kuno robbaniyun. Jadilah hamba Allah. Wala takunu Ramadhaniyun. Kenapa sampai ini mulai terasa? Nah, kenapa Haji cina ayeuna teh tempat maksiat ditutup aya Ramadan mah? Ya mereka memang menghormati Ramadan, bukan menghormati Allah. Beres ya Ramadan buka deh. Kan gitu ya, Bu. Jadi seolah-olah itu dilarang, ini tidak boleh, tempat-tempat ini tidak layak lagi. Itu semua karena artis-artis nganggo jilbab, acara TV khusus gitunya, seolah-olah agamis. Mereka menjadikan dirinya justru menjadi hambanya Ramadan, bukan hambanya yang menciptakan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Tadi teh, tapi tiap nyerios semua gitu ya. Tapi insya Allah. Iya, acan Ramadan begitu ya. Nah sekarang, yuk kita jadikan momentum 4 tahun. BTW ini menjadi bagian dari diri kita. Dan segala rupa pewe hayang-hayang jejek mah Pak, hayang ajek mah opat. Pada nggak ada bumi tihangna lamun hiji, saya sudah. 2, 3, paling 3 tiasa. Mun opat mah kan ajak meja oge, pada dicicak lagi di segala rupi. Mudah-mudahan yang tahun keempat inilah tahun yang menjadikan betul-betul pada puncak kekompakan, tidak lagi goyah pada tujuan kita berkumpul. Islam tidak melarang, Pak. Silahkan kita nikmati. Makanya doa orang kan gitunya, Bu. Orang Islam memanusiakan manusia. Disuruh mencari kehidupan dunia, silahkan sampai umur berapapun. Islam tidak melarang untuk kaya dan tidak menyuruh untuk miskin. Artinya apa? Kalau memang kita punya potensi untuk menjadi orang yang kaya, silahkan. Kan rezeki sudah diatur oleh Allah. Kita mau jadi pejabat tinggi mangga, mau jadi rakyat jelata mangga. Jadi apapun dalam Islam silahkan. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita, yang pertama harus menjadi sosok yang agamis, yang kedua
harus menjadi sosok yang humanis. Poinnya Rajaban itu diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka menjadi sosok-sosok yang agamis, naik akidahnya, kuat keimanannya, khusyuk ibadahnya, ikhlas. Kita jaga itu. Dari Rajab, kemudian sekarang Sya'ban. Sya'ban itu kan orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah itu Pak, mereka berkelompok, berpencar. Mereka mencari bekal. Karena Ramadan adalah saat yang paling panas. Makanya disebut Ramadan. Cuaca panas dan membakar. Jadi bulan Sya'ban mah Bu ayeuna teh kapungkurnya gitu. Ngarempelkeun bekal. Kanggo menghadapi Ramadan. Dan saya nama pami abdi pimpinan perusahaan Pak Haji Dedi. Atau nabi adi ketua Goes gitu. Ya tim Goes. Dari ngasihan hadiah teh untuk ngotosan keboboran. Mendingan ayeuna gitu. Ya Bu, jadi ini sekaligus ya saya sampaikan. Insya Allah Pak Haji Dedi abdi anjing balik ke Banten. Dan memang sudah terbiasa. Seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan, justru kami ini sibuk pulang kampung itu Pak, menjelang Ramadan. Karena memang diajarkannya, Ramadan inilah kamu punya apa? Kamu punya silaturahim lagi yang selama ini tidak kamu lakukan karena kesibukan. Adi teh nguriling Pak, kami sepuh nu tasih kene aya di tepangan. Rencangan sepuh-sepuh abdi. Kembali kita bersilaturahim, kalau kita punya memang mencintai orang tua kita, ya kita meneruskan silaturahim. Kalau saya biasanya mencari di mana dulu ayah saya kalau duduk ke sholat berjamaah itu di mana duduknya. Tapi kumargi pun bapak masa umur di kampung kurteng imam wae. Jadi begitu abdi teh biasa Pak di besap kayak gitu teh. Bapak didinya mah cenah 30 poe Ramadan imam. Taraweh teh Pak. Makan abi tarawantun dugi ke Ramadan 30 dinten. Ya pasti unggal ugi orang imam. Maksud saya adalah yuk kita jadikan Sya'ban ini sebagai bentuk persiapan. Boleh kita melakukan persiapan secara fisik, mudah-mudahan sehat. Secara fisik karena saum memerlukan kesehatan tubuh. Tetapi jauh yang lebih penting adalah kalau kita mampu mempersiapkan batin kita. Batin kita yang mau terus kita asah. Sehingga tidak kaget Bu. Tidak kaget begitu Ramadan, ayo orang mah Ramadan teh kaget Pak. Jadi begitu hari pertama, wah semangat kan gitu. Karena mereka tidak mempersiapkan diri, ikut-ikutan saja. Biasanya yang memang tidak mempersiapkan diri, karena orang lain sudah ke masjid, wah, mereka juga ikut. Tapi kalau kita niatkan dari sekarang, ketika Allah menjawab doa Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW, menyelesaikan kehidupan, masalah kehidupan yang dihadapinya, kemudian Allah angkat derajat itu, dan Allah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW satu-satunya Rasul orang yang dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha menghadap Allah. Apa yang mau diberikan oleh Allah? Kemuliaan kehidupan. Apa yang mau Allah berikan? Penghormatan kepada Rasulullah sebagai bentuk ketawakalannya. Jadi tehnya itu jadikan kita menjadi hamba yang tawakal gitu. Itu jawaban Allah. Saya ini sampaikan secara singkat, itulah jawaban Allah untuk menjawab persoalan-persoalan. Sehingga ketika Ramadan tiba, kita orang yang pantas menyampaikan ahlan wasahlan ya Ramadan. Ramadan itu tamu yang agung, tamu yang mulia. Mudah-mudahan itulah tamu yang Allah kirim berkenan mengetuk pintu rumah kita. Maksudnya, kalau Ramadan itu sebagai sebuah makhluk, ya utusan dari Allah diciptakan, Ramadan dengan segala kelebihannya, mudah-mudahan Ramadan itu mengetuk pintu rumah kita. Pintu rumah siapa yang diketuk? Ya kan gitu, tergantung bagaimana yang mengisi rumah itu.
Jadi diketuknya oleh Allah, diketuknya oleh malaikat untuk menyampaikan kenikmatan, rahmat, kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Dan bukan hanya pintu saja yang diketuk, pintu rumah, tetapi tentu saja malaikat sangat tahu mungkin pintu rumahnya terbuka, tetapi malaikat tidak mau masuk. Karena apa? Karena pintu hati penghuni rumah itu tidak terbuka. Yang buat kita adalah, yuk bagaimana sikap kita ketika kita menyaksikan Ramadan itu katanya bulan yang begitu mulia, pun bagaimanapun kita banyak istilah-istilah. Silahkan kita mau menggunakannya sebagai apa. Ramadan katanya pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kan gitu Pak. Setiap amal ibadah dilipat gandakan. Bulan diturunkannya pertama kali ayat Al-Quran, adanya malam Lailatul Qadar. Begitu banyak sebutan-sebutan. Silahkan ibu, mak, dan bapak mau mengambil yang mana. Yang penting fokus dulu. Buat kita. Kalau saya akan lebih banyak dulu meminta bukan apa-apa dulu. Yang akan saya minta dulu adalah yang paling kita butuhkan yang diajarkan di bulan Rajab oleh Allah. Sebelum minta yang lain, minta dulu ampunan Allah. Rabbik firli. Dan orang mah salah satu hal yang membuat kita tidak pantas masuk pada bulan yang disucikan oleh Allah, karena kita belum sempat, belum bisa bertobat atas segala kesalahan dan dosa kita. Ayo orang apa nyian dosa unggal poe? Ari tobatna bari jeung hoream. Pan atos cenah Pak Haji abdi teh tobat. Naon buktina? Pan istighfar unggal dinten cenah gitu. Astagfirullahaladzim. Disangkanya itu tobat itu seperti itu. Jadi salah satu poin, apakah nanti pintu rumah kita akan diketuk? Apakah pintu hati kita juga akan terbuka dan diketuk oleh Allah dan akan mendapatkan sinarnya, kemuliaannya, dan diberikan keistimewaan di bulan suci Ramadan itu, keimanannya meningkat dan seterusnya? Tergantung apakah kita ketika masuk pada bulan suci Ramadan, malam pertama itu adalah bagian taubatan nasuha kita, dan kita buktikan bukan hanya sekedar taubatan nasuha, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, tetapi kita ingin berikutnya adalah mengisi siangnya dengan siam, dengan saum, malamnya dengan qiyam. Jadi itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah itu bisa kita dapatkan maghfirah Allah itu? Apakah ini yang paling dikhawatirkan? Yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah, yang paling dikhawatirkan oleh para ulama. Dulu saya masih kecil, ingat gitu ya. Dengan keadaan begini, banyak katanya nanti orang yang akan berpuasa, yang berpuasa itu tidak menerima apa-apa kecuali hanya merasakan sekedar haus, dahaga. Ada orang yang katanya setiap waktunya ruku, sujud, tidak dapatkan apa-apa, tapi hanya mendapatkan pegal-pegal saja, capek. Dan ini tentu saja buat kita, terutama yang kita merasa ini yang sudah 60 ke atas ya berarti ya. Saya aja udah 62. Saya tidak minta panjang-panjang umur Pak Haji Dedi. Ada 70 tadi. Alhamdulillah ya. Sekian banyak. Tapi lama diemut-emut Pak, makin panjang umur, makin berat menghadap Allah. Nabi saja diberikan kesanggupannya hanya 63 tahun. Diberikan waktunya gitu. Namun saat itu berarti adik ke 92, berarti tahun payunnya centang terus orang tepang itu. Saya bukan menyatakan bahwa meninggal itu harus jadi permainan. Karena sekarang umat di akhir zaman itu paling takut mati. Ini masalahnya. Ramadan ini yuk, gak usah takut mati. Rek sieun, rek tentu, kan gitu. Tetap mati. Ini justru kadang-kadang sering banyak yang tanya, Bu, kan wajar Pak Tisna kalau saya takut mati. Siapa yang bilang wajar? Saya akan mempertanyakan keimanan Anda.
Kan kalau Anda menyatakan beriman kepada Allah, Anda cinta dengan Allah. Kalau Anda sholat, Anda puasa, ini hal yang kedua yang harus kita perhatikan. Di dalam kita menjalankan ibadah, ada yang namanya arkanul ibadah. Syarat ibadah. Akhirnya kan orang teh qiyam atau siam. Sedang kita latih di bulan Sya'ban. Dan nanti ketika masuk Ramadan, kita sudah latihan, Pak. Makanya untung di Rebo gitu. Uleman teh. Komis Senin Sarang Kamis mah wayan apa? Sumping mah sumping tetap gitu. Tapi justru Ramadan ini, Sya'ban ini latihan kita untuk puasa. Pemberian tuh bisa puasa Daud gitu, Senin Kamis atau supaya nanti kita merasakan saum itu adalah bagian dari pengendalian diri. Jadi begini, kaitan dengan ikhlas. Patisna jenab, ari setan teh maksudnya di pintu neraka ya bisa kayak gini. Apakah pintu neraka itu sekarang sudah ada isinya belum? Pintunya sudah terbuka, masih tertutup. Dan itu nanti dibukanya pada saat sudah kiamat. Kan gitu. Terus apa yang dimaksud oleh Allah? Yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika datangnya Ramadan seolah-olah pintu surga terbuka lebar-lebar. Pintu neraka tertutup. Artinya Allah sedang memberikan rahmat karunia-Nya. Dibuka Pak kecenderungan kita ini. Tisna biasanya mana yang bulan Syawal, bulan Ulaima lebih cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari ibadah. Tapi kalau sudah Ramadan, nu tadina korek ge berehat. Nu tadina sambong ge mulai rada turun. Nu tadina antara ngomong jeung tatangga ge itu terbuka. Anu tadina antara naon ge ayeuna mah. Duh cing aku ada gereukeun. Akrab. Nah itu suasana Ramadan itu seperti itu. Itu yang harus kita ingat. Sehingga kita ingin Ramadan tahun ini, sebelum kita minta yang lain, kita ingin Ramadan tahun ini adalah tahun turunnya maghfirah Allah untuk kita. Kita punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Dan disampaikan oleh Rasul, Rahima an purojulin aubukdan. Sungguh celaka kata Allah. Malaikat yang menyampaikan ini kepada Rasulullah. Rahimaan purojulin aubudan. Celaka manusia, wahai Rasul. Celaka umatmu nanti. Jauh dari rahmatku, dari rahmat Allah. Siapa mereka? Liman adraku Ramadan. Aku telah berikan kesempatan mereka. Kata Allah, aku telah berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Tetapi falan yughfar lahu. Tetapi ternyata Ramadan itu tidak bisa mendatangkan maghfirah, ampunan Allah. Saya sampaikan ini, saya akan mengukur diri, Pak. Hari ini hayang orang terlebat ke surga. Hayang balik diri jadi manusia anu sebenarnya. Ingin kembali kepada fitrah kita. Tetapi karena saya orang yang cukup lemah, yang fakir dengan ilmu, yang miskin dengan amal, sulit saya kembali kepada Allah. Maksudnya sulit bagi saya untuk layak menempati surganya Allah. Karena surga Allah itu terlalu mulia untuk kita. Punten Bu, saya bukan tidak menyampaikan ini untuk orang lain. Untuk orang seperti saya saja, saya kalau sudah ini, apapun yang terjadi, ya Allah, saya sangat tahu diri bahwa Ramadan ini, ketakwaan yang diraih dalam saum ini adalah untuk menjadikan saya dipanggil oleh-Mu ya Allah untuk kembali ke tempat asal kami, masuk dalam surganya Allah. Tetapi kalau saya harus mengakui dengan segala ibadah yang saya lakukan, berapa banyak waktu yang saya gunakan untuk ibadah? Umur saya udah 62 tahun. Sehari 24 jam, sabaraha jam kurang ibadah. Kalau diukur sudah berapa miliar mungkin dari sejak saya kerja sampai sekarang, uang yang sudah diterima, rezeki yang sudah Allah berikan pada kita. Berapa banyak yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita gunakan untuk jihad di jalan Allah. Padahal kata Allah kan gitu, siapa memang orang yang beriman, kemudian dia mau berhijrah, dan kemudian selanjutnya dia mau berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim,
dengan harta dan nyawanya, baru itulah orang-orang yang nanti di belakang di hari akhir Ramadan akan mendapatkan kelompok faizun, orang yang mendapatkan kemenangan. Apakah saya layak di hari itu? Ya, kita bergembira. Jauh ternyata. Jadi yang paling penting buat kita sekarang adalah jangan dulu banyak yang lain yang kita minta dalam waktu yang singkat ini. Kita minta Allah berkenan mengampuni kita. Amin. Dan selanjutnya, kalau Allah sudah mengampuni kita, dan kita memang sudah mengakui bahwa kita ini banyak salah, insya Allah permintaan kita yang lain akan Allah berikan. Setelah Robi Firdi kita sholatkan Pak ya, warhamni, saya ampuni. Umi Bapak nunjuk itu sih, Robi Firdi ya Allah, Bapak kita pada saat sholat. Apalagi Bapak bisa khusus sebelum Ramadan ini ya Allah, nanti tinggal berapa hari lagi saya akan Ramadan, saya minta Ramadan itu bagian dari tobat saya. Kalau sudah ampunan Allah diberikan, warhamni wajburni warfa'ni warjubni wahdini wa'afini wa'afani, pasti diberi. Karena kita bukan ulama, bukan wali. Ayat Quran itu 6.666 ayat. Berapa ayat yang kita hafal? Jangankan bacanya juga kita belum bisa. Terus untuk mengejar, apalagi mau paham dan seterusnya. Sudah berapa lama kita sholat? Betul-betul setiap waktu dan di awal waktu. Terus berapa banyak sholat kita yang diterima? Sulit membayangkan. Tapi umat akhir zaman, mudah-mudahan dengan qiyam kita sekali lagi, dengan qiyam kita perkuat qiyam kita, salat kita, ruku dan sujud kita, kemudian kita melatih diri kita untuk siam, untuk bisa melatih diri supaya itu menjadi perisai dalam kehidupan kita, supaya kita tidak cepat gitu maksudnya, tidak terbawa untuk melakukan perbuatan-perbuatan karena kita sedang sahur. Terjaga mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita. Nah benten Pak Nuju Sauma. Pada cundak cana pada tual toel teh. Ayo nama tual toel kan awas lagi dari Sauma kere dari sawal. Itu kalau memang setan terbelenggu itu sudah menjadi tugasnya para malaikat dan Allah yang sudah menciptakan buat kita. Yang terpenting apakah kita masih terbelenggu oleh diri kita sendiri, oleh hawa nafsu kita. Tetapi Rajab dan Sya'ban sudah melatih kita Pak. Dari mulai Rajab kita sudah dibimbing lewat sholat kita. Lewat sebelum kita menyampaikan salam kan tahiyat ya. Itulah penghormatan dari Allah untuk Rasulullah, dan Rasulullah juga meminta supaya Allah memberikan kehormatan buat kita. Mudah-mudahan menjelang Ramadan tahiyat kita mampu menghindarkan segala bentuk perbuatan maksiat. Dan kita diminta oleh Allah untuk selalu bersalawat. Bersalawat kepada orang yang paling mulia akhlaknya di muka bumi. Tidak perlu dengan suara yang lantang, dengan suara yang indah kalau kita cinta pada Rasul. Tiru akhlak. Tiru apa yang dia lakukan di bulan Sya'ban ini. Ikuti apa yang dia lakukan di bulan Ramadan. Salawat kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mampu mengendalikan syahwat kita. Jadi tahiyat menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat, dan salawat membuat kita mampu mengendalikan syahwat kita, terutama terhadap godaan dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Haji Sutisna atas pencerahannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan tausiah ini kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, untuk acara berikutnya yaitu mungkin ini kan acaranya yang pokok itu HUT BTW. Jadi kayaknya ada yang kurang. Kalau kita nggak ada misalkan potong tumpeng atau misalkan meniup lilin,
Mari kita bersama-sama buka acara untuk penutupan lilin dan potong tumpeng yang akan dilaksanakan di bawah aja. Dan yang untuk membawa kuenya nanti Ibu Haja Ayi, dan yang meniupnya suami tercinta Pak Ketua. Ayo kita diabadikan dulu momennya. Ayah, tolong lagu itunya mana? Selamat ulang tahun buat komunitas BTW Baik yang keempat. Mudah-mudahan BTW semakin maju, semakin kompak, dan semakin dewasa, dan juga selalu menjaga silaturahmi dimanapun BTW berada. Jangan hanya untuk dalam kegiatan gue saja, tapi BTW tetap kompak, BTW tetap solid, BTW kuat, BTW sehat, dan BTW terus maju, dan maju. BTW selalu happy, BTW selalu bahagia dimanapun.